cetak kader Qurani, munculkan generasi Islami, beri solusi untuk negeri ini, membangun bangsa dengan akhlak berbudi. Hati metode baca Al-Quran, teliti semua dalam bacaan. Mari sebarkan metode ini, karya kiai dalam saling berbagi. Cinta dengan baju, melangkah yuk terus maju. Syiarkanlah agamamu, yuk bersatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma fis samawati wa ma fil ardil malikul qudusil azizil hakim. Tertera di dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir, hakul walad 'alal walid ayyuhsina asmahu wa yuzawwijahu idza adraka. Kemudian wa yu'allimahul kitaba, karena orang tua itu memiliki kewajiban terhadap anaknya. Di antaranya adalah yu'allimahul kitab, mengajarkan kitab Al-Quran kepada anak-anaknya. Jadi sebenarnya mengajarkan kitab Al-Quran itu adalah kewajiban orang tua. Namun orang tua yang tidak bisa mengajarkan anaknya, maka langkahnya adalah menyerahkan biji jarinya, anaknya, untuk diserahkan mengaji kepada orang yang mampu. Biasa yang bahkan mana di keman dunia, tetapi juga sebagai masyarakat maka perlu ada rasa kekhawatiran tentang bagaimana pengaruh, bagaimana hal-hal yang akan dibawa oleh berbagai macam bentuk mereka yang datang ke tempat ini. Oleh karena itu alhamdulillah, dengan insya Allah diresmikannya lembaga ini, walaupun merasa baru, mungkin saat ini masih merupakan hanya seteguk air di tengah padang pasir, tapi kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa asbab daripada nanti lembaga pengguna Qiraati, kami sanggup khidmat di TPQ yang kami kelola dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi, koordinator pusat, koordinator cabang, dan koordinator kecamatan. Kami sanggup dan bersedia dipimpin oleh kepala TPQ yang diangkat oleh koordinator cabang. Kami sanggup mengadakan pembelajaran Qiraati di TPQ 5 hari dalam sepekan, termasuk guru-guru kami masuk 5 hari. Kami sanggup ngalah atau Qiraati mengalah jika menjumpai murid kami ngaji di 2 tempat atau lembaga dengan metode yang berbeda. Kami sanggup menyelenggarakan MMQ atau Majelis Muallimil Quran tingkat lembaga setiap 2 minggu sekali bersama ustadz-ustazah yang ada. Kami sanggup mengikuti MMQ tingkat Korcam yang diselenggarakan tiap sebulan atau selapan sekali. MMQ tingkat Korcam yang wajib hadir adalah kepala TPQ dan guru finishing atau guru senior. Jika tidak hadir, sanggup menerima sanksi yang telah disepakati. Kami sanggup mengikuti MMQ tingkat cabang yang diselenggarakan tiap 3 bulan sekali. Jika tidak hadir tanpa uzur syar'i,
maka kami akan menerima saksi yang telah disepakati. Kami akan selalu berkoordinasi dengan koordinator kecamatan dan atau koordinator cabang demi kemajuan TPQ. Demikian surat pernyataan ini. Semoga kami diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk menjalankannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa rattilil qur'ana tartila. Wa qala Allah Ta'ala aidan, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang sama-sama kami muliakan guru kami Al-Habib Abu Ya Abdul Aziz bin Agil Yahfadzuhullah. Yang sama-sama kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang sama-sama kami muliakan guru-guru TPQ Darul Istikhlas, singkatnya para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang Masya Allah berkah ini kita masih berikan kesehatan dan kesempatan sama-sama hadir dalam kegiatan peresmian Taman Pendidikan Al-Quran Darul Istikhlas. Semoga keringanan langkah puluh sami senantiasa diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari, tiada lain tiada bukan yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi kita akan sama-sama meresmikan Taman Pendidikan Al-Quran Darul Istikhlas. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mewakili koordinator pendidikan Al-Quran metode qiraati cabang Nusantara Barat. Alhamdulillah metode qiraati ini disusun oleh ulama karismatik yang dinamakan Bapak Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Beliau niki kelahiran 8 Agustus tahun 1928. Kemudian beliau wafat di tanggal 20 Januari 2001. Di mana ikhtiar beliau di dalam menyebarkan ilmu Al-Quran ini telah dimulai dari tahun 1963. Tentunya perlu kita ketahui bersama, beliau ini adalah seorang pedagang, Bapak Ibu sekalian, pedagang sehari-hari keliling berdagang, dan beliau sehari-hari dipanggil bukan seorang kiai. Beliau karena seorang pedagang biasa dipanggil sebagai Pak Dahlan. Dikenal di daerah Semarang, beliau ini kelahiran Semarang, Jawa Tengah, dipanggil Pak Dahlan. Cuman Masya Allah luar biasa, walaupun beliau seorang pedagang, beliau ini merupakan seorang pemikir, suka berpikir, suka risau di dalam pikirannya. Salah satu kerisauan beliau adalah di waktu tersebut, di waktu tahun 1963 sekalian, layak ganti mungkin tiang juga belum lahir, tiang kelahiran 92 ya. Di waktu itu saja, di sela-sela beliau berdagang itu masih banyak ditemukan umat Islam, baik itu anak-anak, remaja, tua yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Bapak sekalian. Dan tentunya Masya Allah tidak jarang dan sedikit, maksudnya yang sedikit sekali di antara umat Islam pada waktu itu yang mau memperhatikan hal tersebut. Pada waktu itu sangat masyhur di tengah-tengah kita, di kalangan kita sampai tahun 90-an, 2000-an, metode yang dikenal dengan kaidah Baghdadiyah, di mana pada waktu itu sistemnya
Lah lihat eja baca, alif atas a, alif bawah i, alif depan o dibaca a i u. Dan masya Allah telah lahir banyak ulama-ulama Quran dengan metode ini. Cuma yang beliau perhatikan buku ini dan buku-buku lainnya itu masih terjual bebas, siapapun bisa membeli. Dan pada waktu itu guru-guru yang mengajarkan Al-Quran masih sedikit, dan itu pun ketika sedikit yang mengajarkan Al-Quran, belum banyak di antara guru-guru yang bisa mengajarkan dengan baik dan benar. Sehingga beliau berpikir bagaimana cara mencetak anak umat Islam ini atau umat Islam pada umumnya itu bisa membaca Al-Quran. Tentunya beliau membuat sebuah karya yang nanti praktis mudah untuk dipelajari oleh semua kalangan. Dan muncullah ilham pada diri beliau bagaimana pada saat itu menghilangkan salah satu bagian dari metode Baghdadiyah yang di sebelumnya lihat eja baca menjadi lihat baca, ababa dan seterusnya. Karena sistem ejaan ini dalam setiap daerah berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Lombok Timur, Lombok Tengah, Jawa, Sulawesi berbeda-beda. Tapi dengan lihat baca itu insya Allah semua daerah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan metode yang sama. Kemudian tentunya beliau berpedoman bahwasanya kita umat Islam sebagai umat Islam itu membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain. Hukum tertahu ngaji ini hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan perlahan, dengan tajwid, dengan bacaan yang baik dan benar. Kemudian Allah juga menegaskan ketika Allah telah meminta kita wajib membaca Al-Quran, tentu itu pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pertegas dengan firman-Nya, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan buktinya banyak Bapak Ibu sekalian, orang buta bisa mengaji, orang tuli bisa mengaji, orang yang tidak bisa berbicara bisa mengaji. Dan saking risaunya Pak Dahlan ini, tidak hanya manusia normal, dalam arti normal itu sehat, dari segi panca inderanya lengkap. Ternyata beliau sejak tahun 70-an juga mengajarkan orang-orang tunanetra sampai tahun 90-an. Tunanetra, tunarungu, tunawicara. Bagaimana umat Islam ini bisa ngaji? Yang tunanetra saja bisa ngaji, tunarungu bisa ngaji, tunawicara bisa ngaji. Bagaimana dengan kita yang diberikan anugerah kesempurnaan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi memang kondisi zaman butuh sebuah metode, sebuah karya yang bisa memudahkan, butuh sebuah sistem Bapak Ibu sekalian. Sehingga beliau meramu sebuah sistem di qiraat, bagaimana agar orang yang mengajar qiraat itu, guru-guru yang mengajar itu melalui jalur yang benar. Guru-guru yang mengajarkan Al-Quran itu harus melalui tashih, disimak bacaannya sudah baik dan benar bacaannya. Semua orang bisa mengaji qiraati, tapi tidak semua orang bisa mengajar qiraati. Dan semua orang wajib bisa membaca Al-Quran, dan tidak semua orang wajib untuk mengajarkan Al-Quran. Sikapnya, hukumnya fardu kifayah. Dan inilah yang menjadi kereosan beliau. Sehingga bagaimana di qiraati itu dibuat sebuah sistem. Kalau di qiraati guru-guru harus bersyahadah sudah ditashih, lulus bacaannya sehingga bisa mengajar. Dan di qiraati bukunya tidak terjual bebas Bapak Ibu sekalian. Tidak kita temukan di toko-toko, di pasar-pasar, tidak ada. Tapi bukunya itu dititipkan melalui koordinator dari konter besar di Semarang, wilayah, kemudian dari cabang NTB, kecamatan, baru ke lembaga. Dan setiap buku yang akan dibeli itu sesuai dengan jumlah santrinya Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa sembarang membeli buku. Kalau jumlah santrinya 10, maka buku yang dibeli berapa? 10. Tidak boleh 100 menyetok banyak, tidak. Diperbolehkan menambah 1 atau 2 buku itu untuk ketika ada buku yang rusak di sebuah lembaga. Nah, bagaimana beliau itu merancang sebuah sistem sehingga sistematis dari atas sampai ke bawah.
Dan di qiraat itu kita mau mendirikan lembaga pun dibuatkan sistem Bapak Ibu sekalian. Untuk berdirinya sebuah lembaga itu tidak bisa hanya dengan satu orang. Ya. Lembaga yang namanya lembaga itu pasti lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang itu harus menjadi syarat pendirian sebuah lembaga. Di qiraat itu syarat pendirian sebuah lembaga itu 6+1, 7 orang guru dengan salah satu diantaranya kepala TPQ, sehingga bisa didirikannya sebuah lembaga di Taman Pendidikan Al-Quran di bawah naungan metode Qiraati cabang Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kami di cabang NTB sampai dengan hari ini telah diresmikan 72 lembaga. Ya. Secabang NTB sampai dengan hari ini telah diresmikan 72 lembaga, baik itu daerah Lombok Timur, Mataram, kemudian Lombok Tengah, kemudian daerah Alas, Taliwang, Dompu Bima sudah ada 72 lembaga. Dan alhamdulillah nanti sebentar lagi Taman Pendidikan Al-Quran Darul Istikhlas ini lembaga yang ke-73. Dan berlembaga perdana di daerah Kecamatan Wujud niki. Nah niki perdana Darul Istikhlas niki, sebagaimana tadi dari ketua yayasan mengatakan, kemudian dari tokoh masyarakat mengatakan ini sebagaikan setitik air di tengah-tengah padang pasir, ya, oase lah kita katakan Darul Istikhlas ini. Dan mudah-mudahan dengan berdirinya nanti lembaga TPQ Darul Istikhlas ini menjadi sumber air, menjadi daya tarik bagi masyarakat daerah sekitar sini, sehingga nantinya harapan kita sebagaimana harapan yayasan, bagaimana agar umat Islam ini daerah Rebile, Pengembur dan sekitarnya ini tidak hanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tentunya dengan hadirnya lembaga pendidikan Al-Quran mendatangkan keberkahan di tengah ujian-ujian Mandalika dan lain sebagainya, bandara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan berdirinya lembaga ini nantinya memberikan keberkahan dan kemudahan dan tentunya ketentraman khususnya di daerah Wujud ini, insya Allah. Baik, sebagai rangkaian akhir dari acara ini akan kita sama-sama resmikan dengan sama-sama membaca Al-Fatihah yang insya Allah sebentar lagi akan dipimpin oleh guru kami Abu Ya Abdul Hasan Nagil. Kepada beliau falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, ustadz, tuan guru, hadirin wal hadirat, marilah sama-sama kita resmikan daripada Taman Pendidikan Al-Quran metode Qiraati Darul Istikhlas pada hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, maka kami memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dan rahmatnya, kita sama-sama nyatakan TPQ Darul Istikhlas. Kita sama-sama nyatakan resmi dibuka TPQ Darul Istikhlas. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk
menindaklanjuti daripada persidangan lembaga, tentunya ada sedikit tanda tangan ya. Sebagaimana kita hadir di pernikahan, kalau tidak ada tanda tangan kurang sah rasanya ya. Masya Allah ya. Jadi bentuk legalitas dari lembaga TPQ Darul Ikhlas, nah salah Darul Istikhlas ya. Kami akan baca berita acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara kelayakan pendirian lembaga pada hari ini Rabu 21 Jumadil Awal 47 yang bertepatan dengan 12 November 2025 Masehi, telah dilaksanakan musyawarah koordinator metode qiraati cabang NTB untuk menentukan kelayakan pendirian lembaga pengguna metode qiraati sebagaimana amanat Kiai Haji Dahlan Salim Zulkarsi yang diatur dalam ketentuan peraturan Dewan Koordinator Pusat Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati. Dengan ini kami koordinator metode cabang NTB sesuai pengajuan proposal sebelumnya menyatakan bahwa nama lembaga TPQ Darul Ikhlas ya Allah, ikhlas ya, Darul Ikhlas. Masya Allah, gak belepotan. Alamat Rebila Desa Kecamatan Pujuk Kabupaten Lombok Tengah dinyatakan layak menggunakan metode qiraati sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Beri tepuk tangan dulu, Masya Allah ya. Kemudian kami minta kepada keempat amanah, yang pertama diawali oleh amanah tasih, tentunya guru kami Abuya Abdul Aziz Tagil, untuk menandatangani berita acara. Kemudian kami minta kesediaannya menjawab metodologi Ustaz Aziz Tarmizi. Semoga Allah selalu meridhoi syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama. Berikutnya saya sendiri, maksudnya amanah hukum, kami persilakan kepada Ustaz Miftahur Rahman. Jadi kalau urusannya buku sama beliau, dia pernah menjawab ini. Terakhir, Bapak Sekretaris Cabang yang memiliki tamat hidupnya, Ustaz Muhammad Husnu Abadi, Haji Muhammad Husnu Abadi. Distempel dulu Pak, kuat, bisa. Kemudian kami minta kesediaannya kepada Sekretaris Kecamatan tentunya ya, untuk menerima berita acara. Kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Bapak Haji Husnu Abadi, kami persilakan untuk menyerahkan berita acara kepada Kecamatan Ustaz Abdul Halim Mubarak. Selalu meridhoi syiarkan ilmu dengan qiraati untuk agama nusa dan bangsa. Qiraati semoga terus berjaya. Ya. Jangan lupa senyum, Masya Allah. Kemudian untuk penyerahan SK Kepala TPQ diwakilkan oleh Di Pratama Tri.
Pelunggu dulu yayasan terakhir ya. Karena ada bagiannya, ada yayasan, silakan di depan kami minta kepada Ustaz Aziz Tarmizi untuk menerima akan tentunya. Silakan berdiri Ustaz ya, jangan lupa senyum, jangan ditahan senyumnya lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Masya Allah. Terakhir penyerahan kami minta kepada ketua yayasan untuk Ustaz Muhammad Sahir Efek untuk bisa maju ke depan diserahkan. Lalu ya, Abdul Aziz bin Agim silakan. Lupa dokumentasinya, insya Allah Tepet Kitarul Istikhlas. Masya Allah, terakhir bisa menyebutnya insya Allah. Terima kasih. Demikian mungkin panduan untuk penandatanganan dan penyerahan piagam dan SK kepada TPK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. نسألك اللهم يا الله أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيذل ويشقى. اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنزل من بركاتك ورحماتك وهداياتك على أهل هذه القرية وعلى أساتذة هذه المدرسة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتح. Terima kasih kami ucapkan kepada Abu Ya Habib Abdul Aziz bin Agil atas kesediaannya memimpin doa. Hadirin hadirat bertamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peresmian TPK Darul Istikhlas Rebile Tanah Abu Kecamatan Pujung Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya mewakili Sahibul Hajat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pelunggu Sami, para tamu undangan yang berbahagia atas berkenannya menghadiri acara kami, dan kami juga memohon maaf yang sedalam-dalamnya jika ada kekeliruan, kekhilafan dalam acara kami ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.